Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Ramadhani. Saya dari kelas T4C dengan NIM 233140700111095. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan gimana tentang keamanan basis data. Oke, mungkin lanjut saja. Next slide. Oke, apa sih itu keamanan basis data? Keamanan basis data adalah serangkaian langkah dan mekanisme yang bertujuan untuk menjaga integritas data, kerahasiaan data, ketersediaan data, dan dalam sistem manajemen basis data atau DBMS. Lalu tujuan keamanan, itu ya ada tiga. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Lalu yang kedua, integritas atau integrity. Yang ketiga itu ketersediaan atau availability. Lalu jenis-jenis ancaman keamanan basis data. Pertama ada SQL injection, yang kedua unauthorized access, yang ketiga privilege escalation, yang keempat yaitu data tampering, yang kelima yaitu data leakage. Lalu penyebab terjadinya penyerangan yaitu pertama input tidak divalidasi, yang kedua query tidak aman atau langsung memasukkan input user, yang ketiga tidak ada enkripsi data, lalu yang keempat hak akses terlalu luas, lalu yang terakhir yaitu backup data tidak aman. Lalu apa sih itu SQL injection? SQL injection adalah teknik serangan yang dimana penyerang menyisipkan atau injek kode SQL berbahaya ke dalam input pengguna. Tujuannya adalah untuk mengakses database secara ilegal. Yang kedua, memodifikasi database tanpa izin. Lalu untuk prakteknya mungkin langsung saja ke database-nya. Saya di sini membuat database dengan nama DB user. Ini merupakan tabel yang saya buat, yaitu satu tabel namanya tabel users. Oke, di sini saya membuat satu tabel yang berisi ID, username, password. Nah, di sini saya membuat tabel di sini karena di sini juga bakal berkaitan dengan yang ada di VS Code sendiri. Mungkin untuk file codingnya di sini ada dua file. Yang pertama login.php yang berisi from uji SQL injection yang nanti tampil saat kita run. Terus ada tabel atau ada file user PHP. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi yang dimana yang pertama koneksi ke database, ini juga buat koneksi, terus periksa koneksi, terus tangani form setelah dikirim, lalu membuat query SQL yang rentan terhadap SQL injection, ada eksekusi query. Nah, mungkin langsung saja ke outputnya ya, localhost, oke, di user. Nah, udah tampil di sini untuk halaman awal from uji SQL injection, dimana saya ingin memasukkan username dan password secara benar untuk yang ada di database tadi yang saya sudah buat. Oke, tadi admin, lalu admin 123. Oke, kita coba login dan login berhasil. Di sini untuk tampilannya kita coba masukkan username dan password yang salah gitu, misalnya ini ngasal aja, ngasal gitu. Kita coba. Nah, username atau password di sini salah, dimana ini merupakan tidak sesuai untuk penginputan username dan password. Kita coba dengan apa ya, kasih yang kayak ini deh, ngasal gitu juga, tanda petik terus garis dua itu. Kita coba. Nah, otomatis fatal error ya. Lalu kita coba memasukkan SQL injection di sini, dimana pengguna bisa dapat meretas atau bisa masuk ke website punya seseorang. Contohnya website sederhana ini. Nah, kita pakai admin, terus tanda petik PR, tanda petik lagi satu, tanda petik sama dengan tanda petik satu.
Nah, untuk passwordnya di sini saya sudah catat, dan passwordnya di sini juga ya hampir sama dengan username. Nah, kita coba login. Nah, otomatis login berhasil ya, yang dimana segalanya yaitu pengguna bisa saja membobol atau meretas akses login yang tidak diketahui dan tidak ada keamanannya begitu. Jadi gimana cara mengatasinya? Untuk cara mengatasi hal tersebut itu kita bisa memakai di codingan di sini nanti memakai codingan ini, prepared statement, lalu ada bin parameter, lalu eksekusi query. Nah, nanti ketika di sini, nah di sini kan sudah ada bin meter, eksekusi query, dan menggunakan prepared statement. Nah, yang dimana nanti semisal ini sudah dirankan, nah otomatis di sini kan kalau kita memasukkan username dan password yang tadi, username dan password yang ini, password yang ini, otomatis nanti ketika login itu bakal terjadi fatal error yang bakal menyebabkan itu berhasil mengamankan data tersebut begitu. Jadi ini fungsinya prepared statement dan parameter lalu eksekusi itu juga bisa mencegah keamanan untuk pengguna yang bisa membobol atau meretas website seseorang gitu. Mungkin segitu aja ya penjelasan terkait gimana akses buat seseorang atau pengguna itu dapat membobol begitu. Ini juga salah satu untuk menghindari SQL injection yang tadi sudah saya jelaskan. Dan segitu saja mungkin saya bakal jelaskan untuk gimana sih cara mencegah SQL injection begitu. Itu yang pertama ada tadi prepare statement yang sudah saya jelaskan, menggunakan fungsi prepare dan untuk menyiapkan query yang aman, lalu menggunakan placeholder untuk input pengguna misalnya username dan password, memastikan bahwa input pengguna tidak diperlakukan sebagai bagian dari SQL query. Lalu yang kedua, memakai bin parameter yang dimana menggunakan fungsi bin param untuk mengikat parameter input ke dalam query yang telah disiapkan. SS menunjukkan bahwa kedua parameter username atau password adalah string. Ini memastikan bahwa input diperlakukan sebagai data, bukan sebagai bagian dari perintah SQL. Lalu ada yang ketiga, eksekusi atau execute, menjalankan query yang telah disiapkan. Lalu get result digunakan untuk mendapatkan hasil query dan meriksa apakah login berhasil. Mungkin segitu aja. Terima kasih Bapak Johan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.